waktu ini sekarang nih kalau muda sih ya pasti saya cari pekerjaan apa aja saya kerjain. Jakarta selalu bergerak. Di balik hiruk-pikuknya, ada perjuangan yang terus berjalan. Salah satunya Pak Tuparlan, penjual Starling yang menguntungkan hidup dari roda gerobaknya. Nama saya Suparlan, asal usul dari Madiun. Umur saya 78 tahun. Saya tinggal sini baru 4 tahun. Saya bersama keluarga dan anak yang masih udah keluarga juga sih. Jadi cuma tinggal empat orang, berlima sama saya. Ya, kegiatan saya di samping saya jualan kopi, saya keliling memangkal, itu saya ngurus cucu sama ya ngomong anak-anak. Saya berjualan kopi baru sekitar 4 tahun. 2 tahun keliling, 2 tahun lagi baru mangkal di sini. Mangkal diem lah. Ya. Starling menjadi bagian dari hidup Pak Tuparlan. Ya karena satu ya memang udah bujur, kedua kali udah tua nggak kan tenaganya ya udah berkurang. Jadi saya pilih di waktu dulu, saya itu ya kerja bangunan apa aja yang saya jalani macam gali piteng, murat got, bangunan itu, ya nukang batu lah gitu lah. Nah, itu kerjaan sehari-hari jual kopi. Ya memang udah, kalau sekarang sih belum. Waktu ini sekarang nih kalau muda sih ya pasti saya cari pekerjaan apa aja saya kerjain. Pekerjaan sekarang udah nggak kuat dengan yang apa yang saya bekerjain ya yang sesuai dengan kondisi badan saya atau kesehatan saya kan gitu. Ya alhamdulillah, kalau yang lain-lain sih mungkin kalau buat makan nasi nyambung umur ada, tapi kalau yang buat yang lain-lain nyimpen apa gitu nabung itu nggak ada. Iya, pokoknya untuk perbuatan yang itu untuk makan, untuk kebutuhan yang kecil-kecilan aja lah. Kalau yang lebih nggak bisa lah, yang gede-gede nggak mungkin gitu aja. Karena jualan saya itu hasilnya nggak banyak. Paling saya dulu waktu keliling masih dapat 600, 300, 500. Sekarang nyari 300-nya susah sekali sekarangnya. Nyari 300 itu merokok susah. Asal jalan lah, kalau menurut saya itu asal ada income aja lah. Yang sulit itu waktu dari masa muda itu, kalau namanya anak muda kebutuhan pasti banyak kan. Kalau udah nggak ada kerjaan ya kita udah terpaksa. Mana di bapak nih udah bersyukur aja begini apa adanya, udah nggak bisa kita tolak. Oh ini mungkin ngada-ngada nggak bisa. Karena itu urusan rezeki kan gitu. Nggak apa kita nih beralih kalau memang ada duitnya sih beralih, kalau nggak ada ya nggak ada kerjaannya apa yang mau saya kerja gitu. Ya memang tuntunan kehidupan itu harus begitu. Orang hidup kan ada kebutuhan, terutama kebutuhan siteng, isi perut. Siteng itu isi perut, isinya weteng kalau orang Jawa bilang. Nah itu, jadi lain nggak ada. Ya memang itu suatu kewajiban, kebutuhan yang nggak bisa ditolak gitu aja. Makanya semangat ya harus, ya emang itu nomor satu, nomor semangat. Kalau kita malas-malasan, bisanya cuman ngadangin tangan umpamanya, ya saya bukan orangnya begitu. Ya karena memang udah kebiasaannya begitu, nggak bisa lebih, nggak ada lagi yang lain kita bisa kerjain. Apa kita nih nggak bisa, apa kita kerjain ada yang manggil nih Pak, tolong betulin, nggak juga. Ya selalu pokoknya saya tuh ngurus keluarga sama jualan udah itu. Lelah tak menghentikan langkahnya.
Dikenalnya cuma sama kebaikan aja. Yang penting saya mengurusi cucu-cucu saya, anak-anak saya itu dari kecil, anak 9 tuh nggak pernah yang tetep aja. Memang rasa kasih sayang berbeda, cuman saya yang harus sebagai orang tua yang memberi kasih sayang pada keluarga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Dan sehingga kita nanti dikenang. Kalau kita udah nggak ada dikenang. Oh, Mbah dulu begini cerita, begini. Waktu saya tidur kalau belum ceritain Mbah, nggak tidur, nggak mau tidur. Tuh. Harapan saya semoga dia menjadi orang-orang yang baik, sukses dalam usahanya, dan bahagia dalam hidupnya. Dan untuk bisa juga sedikit meluangkan, membagi rezeki kepada sesama gitu aja udah habis, nggak ada. Jadi orang baik lah. Jangan sampai dia tuh, wah orang tuanya nggak ngajarin kali ini, haknya orang lain nggak diberikan, umpamanya jangan. Karena hak itu adalah hak, bakil adalah bakil, kan gitu. Nggak boleh ditolak itu, nggak boleh, mesti rata lah, sama. Jadi hak mana yang bakil, mana yang bahil gitu aja. Dan pada orang pemimpinnya kalau jangan jadi pemimpin itu yang amanah. Itu aja. Anak muda ya kreatif boleh, cuman jangan berlebihan, yang itu nggak masuk akal kan gitu. Yang benar-benar aja yang masuk akal dan bisa digunain manfaat bagi orang lain, keluarga dan saudara gitu aja. Ya pesan-pesan saya itu nggak bisa lebih nggak bisa kurang, hanya itu aja udah. Apalagi dibantu sama doa ya itu malah bagus gitu. Bagi Pak Suparlan, Starling bukan sekedar minuman, melainkan harapan.